Shalom, selamat pagi adik-adik. Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Pasti Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya Kak Aldo ya. Iya, Apa kabar hari ini adik-adik? baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik yang luar biasa karena Amin. penyertaan Tuhan. Mari kita akan mulai dengan ibadah kita Kak Aldo ya. Siap. Tapi itu Kak Kak Aldo kita undang mereka bangkit berdiri dulu ya. Ya, Ya sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung Kak Aldo. iya. Ya kita mau memuji Tuhan. Karena kita ini kan anak-anak Tuhan. Amin. Anak-anak yang selalu dengar-dengaran apa yang Tuhan bilang kepada kita. Ya Kak Amin. Aldo. Iya, Ayo Kak Ida. mungkin semua bangkit berdiri kita sebut Laskar Kristus. Langsung semua bangkit berdiri. Siap, siap ya. Yes ya. Atau bagaimana Kak Aldo? Laskar Kristus, siap. Yes, yes, yes. Wow, sekali lagi ya, oke. Kakak Ida bilang Laskar Kristus, semuanya ikut Kakak Aldo gerakannya langsung Ya. berdiri ya. Oke, satu. Laskar Kristus. Siap. Yes, yes, yes. Wow, semua Haleluya. bangkit berdiri ya. Kita ke satu pujian dulu ya Kakak Aldo ya. Ya, Kakak Ida. Baru kita masuk dengan penyembahan kita. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Ada gerakan ya, kita sama-sama ya. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan, prok prok. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan, prok prok. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan, prok prok. Kalau kau anak Tuhan petik jari, tik tik. Ya, kalau kau anak Tuhan petik jari, tik tik. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan petik jari, tik tik. Kalau kau anak Tuhan injak bumi, bum bum. Kalau kau anak Tuhan injak bumi, bum bum. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan injak bumi, bum bum. Kalau kau anak Tuhan goyang badan, goyang. Kalau kau anak Tuhan goyang badan, goyang. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan goyang badan, goyang. Kalau kau anak Tuhan jawab amin, amin. Kalau kau anak Tuhan jawab amin, amin. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan jawab amin, amin. Kalau kau anak Tuhan semuanya prok prok tik tik bum bum goyang, amin. Kalau kau anak Tuhan semuanya prok prok tik tik bum bum goyang, amin. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan semuanya prok prok tik tik bum bum goyang, amin. Haleluya. Haleluya. Anak Tuhan lakukan semua apa yang Tuhan berikan. Amin. Yang perintahkan ya. Ya, Kakak Oke, Ida. silakan duduk. Ya adik-adik, ingat kita mulai beribadah, tidak boleh main HP, tidak boleh cerita-cerita, tidak boleh makan sambil beribadah. Karena kita mau siapkan diri, kita mau beribadah untuk Tuhan ya Kak Aldo ya. Ya. Oke, silakan duduk. Ya adik-adik, kita akan mau menyembah Tuhan, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam malam sampai pagi hari ini. Untuk itu adik-adik kita mau mengucap syukur, kita mengangkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih
pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi. Mari anak-anak angkat tanganmu tuh. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ini ungkapan anak-anak-Mu Tuhan. Menaikkan ucapan syukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Katakan Allah Bapa. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima. Sekali lagi Allah Bapa, haleluya. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari anak-anak kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan, buat kami anak-anak-Mu. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Haleluya. 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 Iya adik-adik, mari dalam sikap kita menyembah Tuhan, kita tutup mata dan kita berdoa untuk membuka ibadah pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Bapa yang baik bagi setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih buat nafas hidup, buat keselamatan, buat penjagaan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Tuhan, di pagi hari ini kami beribadah, kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, walaupun kami beribadah dari rumah dengan Google Meet yang ada Tuhan, tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap ada bagi setiap kehidupan kami. Inilah seluruh kehidupan kami ya Allah. Kami berdoa membuka ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan, semua terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Engkau memberkati setiap teman-teman kami maupun setiap guru kami Tuhan yang melayani. Tuhan, Engkau memberkati dengan urapan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa dan kami siap membuka ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, ya Kakak Ida dan Kakak Aldo mengundang untuk semua bangkit berdiri. Sekali lagi kita, Kakak Ida bilang Laskar Kristus lagi ya. Oke. Laskar Kristus. Siap, yes, yes, yes. Oke, semua berdiri ya, sudah berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan. Kita katakan, bukan kuat, bukan gagah oleh Roh-Ku, kata Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang selalu ada bersama kita, berikan kita kekuatan yang luar biasa. Amin. Untuk itu, Haleluya. mari kita terus memuji Tuhan. Ya Kakak Aldo ya. Ya, Kakak Ida. Adik-adik pasti sudah sehat dan kuat. Dan bagaimana pasti manis-manis hari ini. Pasti mau memuji Tuhan. Oke, kita angkat pujian ini. Bukan kuat, bukan gagah. Haleluya. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Roh-Ku, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan kuat, bukan gagah, oleh Roh-Ku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Roh-Ku, kata. Sekali lagi, bukan kuat, bukan kuat, bukan
kuasa dalam namanya, dalam domba Allah. Ada kuasa dalam namanya, dalam anak domba Allah. Sekali lagi, ada kuasa dalam namanya, dalam domba Allah. Ada kuasa dalam namanya, dalam anak domba. Sekali lagi, ada kuasa dalam namanya, dalam domba Allah. Ada kuasa dalam namanya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Adik-adik silakan duduk kembali. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Amen. Nama Tuhan kita luar biasa berkuasa. Sanggup menyembuhkan kita ya. Amin. Berikan kita kekuatan. Oke, adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita, mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita menyanyi lagu apa Kak Aldo? Iya, kita angkat satu lagu ya, pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Nanti doa firman Tuhan, Kakak Ida minta dengan kasih Kristus, Ade Novela izin untuk memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan juga Tuhan Yesus memberkati teman-teman dengan ibu guru yang akan mengajar kami. Haleluya, amin. Terima kasih Ade Novela yang telah membawa kita di dalam doa firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan, perbuatan Tuhan yang luar biasa Kakak Aldo. Amin, Kak Ida. Ya, Tuhan mampu memakai siapa saja Ya, untuk dapat menyembuhkan. Nah, Amin. Kakak Aldo cerita hari ini itu ada seseorang yang Ya, sudah Kak Ida. 8 tahun Kakak Aldo, dia Oh. lumpuh. ya Kakak Ida ya. Dia sudah lumpuh 8 tahun, dia tidak berjalan. Adik-adik ini masih bisa jalan tidak? Oh masih. Tapi kasihan dia 8 tahun dia sudah tidak berjalan. Dia cuma duduk saja. Dia di kota Lida ya. Iya, Di kota Lida. Ya dia sudah tidak berjalan 8 tahun. Tapi ada satu orang yang menyembuhkan. Terus Ya. orang ini juga ini murid Tuhan Yesus, dia membangkitkan seorang Amin. perempuan yang Ya. baik hati Kakak Aldo ya, Iya. dia sangat baik hati. Dia juga menghidupkan ya, dia orangnya Ya, sudah meninggal dia Kakak sudah Aldo. meninggal adik-adik. Orang Ya. bilang, tapi apa? Kuasa Tuhan memakai orang ini, anak murid Tuhan Yesus ini, dan dapat Amin. membangkitkan orang mati itu. Iya, Nah, Kak Ida. adik-adik tahu siapakah dia? Bapa yang luar biasa ini yang dapat menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan dan yang mati bisa hidup kembali. Ya, adik-adik pasti, Tuhan Yesus yang bisa. Tidak. Ya. Tuhan Yesus memakai siapa saja.
Nah ini Tuhan Yesus memakai ada seorang Bapa yang luar biasa dan dapat melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah adik-adik mau menyaksikan video firman Tuhan, pasti adik-adik penasaran Kak Aldo, siapa ya? Ya, dan Kak Aldo tahu tidak? Ya Kak Aldo tahu, tapi kasih rahasiakan dulu tuh adik-adik. Ya. Nah adik-adik video firman Tuhan hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Video firman Tuhan yang sementara adik-adik menyaksikan ini terambil dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu perjanjian lama kah baru? Oh baru, pintar ya. Kisah Para Rasul perjanjian baru. Terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43. Selamat menyaksikan video firman Tuhan berikut ini. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh. Ia menyuruh mereka ke Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius. Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Datanglah Cornelius menyambutnya
dan dengan senang hati Engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Adik-adik, sudah menyaksikan siapakah dia yang luar biasa, yang Tuhan pakai luar biasa menyembuhkan orang yang lumpuh 8 tahun, membangkitkan orang yang sudah mati. Siapakah dia? Oh, Kakak Aldo. Petrus, luar biasa. Bapak Petrus luar biasa. Tuhan memakai dia untuk melakukan kuasa Tuhan yang luar biasa lewat menyembuhkan orang yang lumpuh dan membangkitkan orang mati. Kita semua akan dipakai Tuhan seperti Bapak Petrus ya. Amin. Ya, dari cerita firman Tuhan tadi itu Kakak Aldo yang kita tangkap itu Tuhan mau memakai siapa saja ya. Amin. Ya, intinya Tuhan memakai tapi yang sudah siap. Ya adik-adik yang harus setia kepada Tuhan. Ya seperti adik hari ini datang beribadah. Jangan bilang begini, ibadah online jadi saya malas. Oh saya mau ibadah yang offline boleh ada teman-teman supaya bermain-bermain. Tapi kan lagi ini lagi corona tuh adik-adik. Jadi kita di rumah saja beribadah. Tuhan sudah hadir dengan adik-adik di rumah. Penting adik-adik punya hati sih siap. Ya Tuhan juga mau memakai adik-adik. Jadi sebagai adik-adik sebagai penyambung lidah. Mungkin lewat begini. Ada yang suka maki-maki. Bilang gini, jangan kok maki-maki berdosa. Iya benar Kakak Ida. Itu Tuhan sudah pakai. Terus mungkin bapak kita sakit atau kakak kita sakit. Kita yakin dan percaya kita datang berdoa. Kita berdoa walaupun kita cuma mungkin berdoa. Tuhan Yesus sembuhkan Bapak. Amin. Tapi kita berdoa dengan iman, pasti Bapak kita sembuh. Amin. Terus kita berdoa juga, Tuhan Yesus jauhkan saya dari corona ini. Amin. Pasti corona akan jauh, tapi berdoa dengan iman. Tapi dengan syarat juga harus menjaga protokol kesehatan. Amin. Jangan berdoa, Tuhan Yesus jauhkan saya dari corona ini. Tapi main tidak pakai masker, makan tidak cuci tangan. Sama saja nanti pasti kena corona. Oke? Iya benar adik-adik. Ya, jadi Tuhan memakai siapa saja. Yang kedua, kita harus baik hati seperti ibu yang tadi. Iya. Artinya siapa namanya tuh? Ya. Namanya ya Kak Aldo kasih tahu ya. Ya. Namanya adalah Tabita atau sering dipanggil Ibu Dorcas. Kakak Aldo, dia ini orang baik sekali. Dia tuh membantu semua orang di daerahnya ya Kakak Aldo. Dia menjahit pakaian kasih gratis, pakaian-pakaiannya diberikan gratis. Saat dia meninggal, semua orang menangis dia. Mereka rasa kehilangan. Dari cerita ini kita mengambil bahwa kita harus baik hati kepada siapa saja. Amin. Kita harus memberi kepada siapa saja. Ada teman yang membutuhkan, kita harus memberi. Mungkin dia saat itu dia duduk, mungkin dia lagi lapar. Jangan bilang minta kata, tapi kalau kita punya barang 2, saya punya gula 2. Kok mau 1? Kasih ya. Kita harus memberi. Kita punya hati harus memberi, hati yang mengasihi kepada sesama. Amin. Kita tahu bahwa lewat doa kita, bilur-bilur Tuhan Yesus mengalir menyembuhkan kita semua. Hari ini yang sakit pasti disembuhkan. Percaya saja Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Dia pasti menyembuhkan adik-adik sekalian. Nah adik-adik, sebelum Kakak Ida dan Kakak Aldo kasih challenge minggu ini, tapi kita menyaksikan ada challenge minggu kemarin. Siapakah dia teman-teman yang melakukan challenge ya? Ayat hafalan
dari Kakak Joyce dengan Kakak Yulin. Oke, kita saksikan challenge dari teman-teman minggu kemarin. Kisah Para Rasul 9 ayat 15a. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Kisah Para Rasul 9 ayat 15a. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Kisah Para Rasul 9 ayat 15a. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Oke, terima kasih buat Valdo, Sifra dan Etin. Terima kasih. Oke, jadi adik-adik, sekarang ada challenge ini. Ayo lagi, adik-adik harus menghafal seperti teman kita bertiga ya. Challenge benar. Ini Kakak Aldo di mana ayat hafalan kita minggu ini? Iya adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam kitab Yesaya. Ya, kitab Yesaya di Perjanjian Lama ya. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 5D. Ya, kita sekali lagi kitab Yesaya pasal 53 ayat 5D ya. Ya, dia punya ayat firman Tuhan bunyinya begini. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Sekali lagi, Kakak Aldo apa gimana? Ya. Ayat hafalan di Yesaya pasal 53 ayat 5D bunyinya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wow. Sedikit kan adik-adik harus menghafal lagi ya. Nah, nanti Kakak Ida tunggu di minggu depan lagi. Oke, kita akan mau memberi ya, tapi sebelum itu nanti adik Otel untuk memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati kami memberi, berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami. Amin. Mengiringi pemberian ini kita mengangkat pujian bilurnya sungguh heran. Wow, luar biasa. Sakit hilanglah oleh darah Yesus. Sekali lagi bilurnya, amin, amin. Bilurnya sungguh heran, bilurnya, membawa kesembuhan. Haleluya, asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Yesus. Sekali lagi bilurnya, amin, membawa aku. Haleluya, amin. Bilurnya, membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Yesus tertolong. Oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja nama Tuhan, semua sakit dihilangkan. Amin. Adik-adik hari ini yang sakit, atau bapak yang sakit, mama yang sakit, atau tete atau nenek atau kakek yang sakit, adik-adik tetap percaya, berdoa bahwa Tuhan Yesus akan pasti menyembuhkan. Amin. Bilur Tuhan Yesus luar biasa menyembuhkan kesakitan yang ada. Haleluya. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Kakak Ida dan Kakak Aldo minta dengan kasih Kristus ada-ada bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mengangkat pujian Allah kuasa melakukan segala perkara.
kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa, Allahku maha kuasa, Allahku maha kuasa. Benar Bapa, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu menolong kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu bersyukur sampai saat ini kami anak-anak boleh ada. Kami anak-anak boleh sehat kuat. Itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah di hari ini, pujian penyembahan bahkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tidak berlalu saja dalam pendengaran kami anak-anak-Mu, tapi mau bertanam dalam setiap kehidupan kami. Dan kami anak-anak-Mu mau melakukan itu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang hari ini sakit. Tuhan mari Bapa Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami yang orang tua mereka sakit Tuhan. Engkau sembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu dapat menyembuhkan mereka Tuhan. Sakit penyakit tidak berkuasa. Kami punya Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan anak-anak bahkan orang tua mereka Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami juga anak-anak berdoa untuk Bapak Gembala yang ada di Surabaya. Engkau juga memberkati Bapak Gembala dalam pengobatan yang ada. Engkau cukupkan setiap biaya-biaya yang dibutuhkan Tuhan. Engkau juga berkati Mami yang bersama Papi di Surabaya, Mbak Dia Vereta, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau juga memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka Tuhan yang ada. Biar anak-anak ini semakin bertumbuh, semakin mencintai Engkau Tuhan. Engkau juga memberkati setiap pendidikan mereka Tuhan. Hikmat kepintaran Engkau memberkati dalam kehidupan mereka. Engkau juga memberkati orang tua mereka dalam pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan. Setiap pekerjaan mereka Tuhan Engkau buat berhasil. Lindungi anak-anak kami Tuhan, anak sekolah minggu kami dan orang tua mereka juga Tuhan. Jauhkan mereka juga Tuhan dari sakit penyakit apapun yang mengganggu mereka, kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau lindungi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau ingatkan anak-anak untuk di minggu depan lagi kami akan bertemu beribadah lewat online Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, ibadah kita telah selesai adik-adik, tapi sebelum itu kita mengingatkan kepada adik-adik untuk challenge lagi ya Kak Aldo. Ya. Ingat ya, di Yesaya, saya berapa Kak Aldo? Ya, Yesaya pasal 53 ayat 5D ya, yang berbunyi, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, amin. Ya, ingat ya, harus menghafal. Minggu depan kita akan saksi, nanti kita putar videonya ke seperti teman-teman yang tadi. Ya. Etin, Sifra, dan Aldo. Oke adik-adik, terus Kak Aldo kita juga ingatkan kepada adik-adik persembahan. Nanti ya setiap persembahan dititip ya kepada orang tua. Mungkin kasih sama guru-guru sekolah minggu terdekat, dekat rumah. Mungkin ya dekat-dekat rumah, ada yang mungkin dekat rumah Kakak Joyce, ada dekat rumah Kakak Aldo, ada dekat rumah Kakak Ida, ada dekat rumah Kakak Lea. Bisa dititip ya. Oke, dititip nanti baru kita serahkan ke Pastori. Di Pastori ada ini Kakak Nomper Melda ya, Nomper Melda ada Nomper Melda. Oke, terus selanjutnya lagi ingat, sekarang kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ya 3M, yaitu
memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tapi yang pertama ingat selalu berdoa. Iya ya, ingat selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu melindungi kita. Ya, oke seperti begitu Kakak Aldo. Ya, ada pengumuman lagi? Oke, tidak ada pengumuman lagi ya adik-adik. Oke, kita akan mengakhiri hari ini dengan kita mengatakan Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.